Apa kegiatan sehari-hari? Saya kerja Di terakhir di Qatar, saya di perminyakan. Ya. Sekarang konsultan. Sebelumnya employee tapi yang PHK 2017. Sekarang konsultan. Alhamdulillah lancar, tapi ya saya pengen lebih lancar lagi. Oh iya. Pagi terus kerjaan. Nah sekarang jadi konsultan punya perusahaan sendiri atau Enggak, gimana? saya ikut agent, ada agent company. Ya dia manggil ya, saya cuma nyiapin berkas saya panggil kemana aja. Oh oke. Rencana sih ke Oman rencana. Oh iya. Jadi intinya gini bos, kalau bos pengen langgeng penghasilannya di atas rata-rata, syaratnya cuma satu, bikin puas Tuhan, bikin puas Allah. Apa tuh caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi. Mari kita simak video berikut ini. Yo, panggil lagi. Alhamdulillah kaget. Alhamdulillah. Ayo sini Mbak. Bangkunya berapa orangnya? Kurang tambahin lagi. Orangnya berapa? Empat. Ambil lagi Mbak Nur. Pas. Yuk. Apa yang mau diobrolin? Ayo sini. Santai bos. Santai. Ya, alhamdulillah. Ini siapa? Adik. Ini adik juga. Ini Rashid Ridho. Oke, apa yang mau diobrolin? Kakak dulu. Ya. Bos, apa yang mau diobrolin? Oh, Ini namanya rumah tua anak yatim. iya. Kita bikin acara namanya pencerahan. Siapa tamu-tamu yang punya hajat boleh ijab. Nah, sebelum ijab, saya bantu ngarahin supaya pada saat ijab dia tidak salah ijab. Nah, kebanyakan teman-teman ijabnya tuh salah. Dia ngomongnya begini, anak yatim doain boleh. Nah, anak kecil doain kita. Nah, kitanya berdoanya ke Allah. Utang lunas. Nah, anak yatim doain amin. Tukar tambah pasangan. Mereka amin apa tuh? Kerja amin alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yes, apa yang berbeda? Ya, Apa kegiatan sehari-hari? saya kerja Di terakhir di Qatar, saya di perminyakan. Ya. Sekarang konsultan. Sebelumnya employee tapi yang PHK 2017. Sekarang konsultan. Alhamdulillah lancar, tapi ya saya pengen lebih lancar lagi. Oh iya. Pagi terus kerjaan. Nah sekarang jadi konsultan punya perusahaan sendiri atau Enggak, gimana? saya ikut agent, ada agent company. Ya dia manggil ya, saya cuma nyiapin berkas saya panggil kemana aja. Oh oke. Rencana sih ke Oman rencana. Oh iya. Jadi intinya gini bos, kalau bos pengen langgeng penghasilannya di atas rata-rata, syaratnya cuma satu, bikin puas Tuhan, bikin puas Allah. Apa tuh caranya? Sholat tepat waktu. Paksain sebelum azan subuh kita udah di masjid. Ba'iyah qobliyah dikerjain. Berjamaahnya nggak boleh bolong. Kalau lo berani lagi, belah semangka dari penghasilan lo setiap bulan. Setiap dapat kontrak, sedepat dapat proyek. Misalkan dapat proyek, berapa yang lo terima? Potong, berapa diterima? 600 juta. Berarti kalau sedekahin dulu ke Allah 600 juta, 300. Nah, kalau kita kan enggak. Di saat kita dapat kontrak 600 juta, kita nyenengin dulu anak sama istri. Nah, itu nggak boleh. Allah dulu, baru istri. Kita bilang ke istri, tadi udah bagi dua sama Allah ya, 300 tinggal 300, bagus semuanya nih. Nah, itu bisa datang lagi parkir minimal itu 6 miliar. Tapi Allah nggak pernah ngasih minim, selalu full di 60 miliar. Tapi di Indonesia nggak ada orang berani begitu. Nggak ada yang berani. Yang ada, udahlah Pak, kita pakai dulu nih keluarga. Tuhan mah nggak tahu. Oh iya kata Tuhan. Jebrok bos di CPR ini bos. Yang tadinya mobilnya Eropa langsung mobilnya Toyota. Dan mulai hari ini kalau setuju, bikin Allah takjub dari ibadahnya sama dari sedekahnya di atas rata-rata. Jangan sampai kan orang kan ini dia punya utang banyak tapi kok dia hidup ya kan dia punya peredamnya sedekah. Nah kita nggak ada peredamnya, masuk ke dalam itu nyelonong dari mereka, lihat rekening kita, lihat donor-donoran kita. Kalau kita ada peredamnya, ada utang tapi yang punya duit sopan sono. Tapi kan kita nggak ada peredamnya, yang punya duit nyelonong masuk ke dalam mau berangkat ambil. Nah bisa nggak kita punya peredam? Apa tuh peredamnya? Sedekah. Jadi kayak orang nembak pakai peredam, mati udah nggak ada, jeder nggak ada. Tapi kalau nggak ada peredam, nggak ada sedekahnya, bunyi, cheers.
Kis, kalau ada pedangnya. Nah, gue mau begitu, bos. Kuncinya itu. Ada lagi? Ya kami sama istri punya usaha juga di Apa bidangnya? usaha kuliner. Makanan Di mana? di Condet. 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 Yang itu apa? Tahu nggak? Tahu bakso. Tapi sih bahasa. Online tapi kita Udah jalan. Dari mana? udah. Udah alhamdulillah. Terus apa pertanyaannya? Ya enggak sih. Supaya bisa bertahan seperti kayak gini aja. Bos, kalau bisa, kalau kita punya usaha, itu gimana caranya? Kita niatnya karena ibadah. Kalau dulu berdua masih profit margin, yang dikejar profit margin aja, profit margin aja. Bisa nggak bos yang di itu yang dikejar ibadah? Jadi ayat ini, kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, kalau judulnya itu pada saat hari ini tidak ada yang beli, lu nggak ngambek dan nggak kesel dan nggak nyalahin. Gara-gara hujan deras jadi penghuni nggak penjualan turun. Kata Allah, ibadah tahu orang yang lain juga pakai kalau hujan, apa nggak kita ngikut aja dulu kalau hujan. Jadi pada saat ada sesuatu yang menyebabkan penjualan menurun, dia kesel. Nggak boleh, kan ayatnya kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Mau kondisi apa aja ya kita harus senyum ibadah. Mah, kok nggak ada yang jual, mama senyum. Kan kata Pak Haji Mbe, ibadah, senyum juga ibadah saya. Tapi kan nggak ada pedagang yang begitu. Nah, bisa kan mbaknya pakai itu ilmunya? Iya, selama ini begitu. Sama ini gimana? Ya maksudnya selama ini saya kalau nggak ada ya berarti Allah ngasihnya begini, ya kan gitu. Kalau misalnya banyak ya alhamdulillah gitu. Nah, ngeluh gak kalau pas lagi sepi? Iya, dulu mungkin iya. Kalau sekarang alhamdulillah sih enggak Pak. Jalanin aja maksudnya gitu. Oh, iya. Kalau kita kesel, nggak bisa. Iya sih Pak, kita jalanin aja. Karena itu memang udah kehendak Allah kan. Ya, karena kan istilahnya malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekali pun aku hidup aku bisa. Masa bikin konsep rame nggak bisa? Iya, Pasti benar. lah. Terus kedua nih bos ya, orang selalu ngomongnya begini. Mana adalah orang nggak kerja bisa punya duit? Mana adalah orang nggak kerja nggak punya duit? Mana adalah orang nggak usaha terus bisa punya penghasilan sebulan 1 miliar? Akhirnya itu berlaku buat kita pribadi loh bos, buat orang lain enggak. Banyak orang nggak nanam anggur makan anggur, banyak orang nanam durian nggak makan durian karena dia sakit asam urat, kan durian kan mati. Yang nggak nanam malah bisa beli durian. Iya benar. Betul nggak? Jadi kan orang nggak bisa. Iya namanya kalau kita punya penghasilan 1 miliar kita mesti kerja dong. Target tercapai itu di luar sana. Tapi di sini tidak ada tidak mungkin kalau ada Allah. Nah itu harus kita patenin. Karena kita punya tamu yang sajaran berapa Mbak Nadia target dari BRI 480 miliar Pak Haji. Kenapa nggak bilangnya targetnya terlampaui jangan tercapai? Dia ijabnya terlampaui 1 triliun bos belum sampai Desember. Karena dia ngomongnya terlampaui. Lebih ya. Iya, kalau kita kan enggak target tercapai, targetin amin. Ya udah 480 langsung mandek, udah nggak pernah naik. Orang ngomong kan ucapan doa, lalu tinggal balik aja bahasanya. Terus apa lagi? Yang lain dulu deh Pak. Oh iya, banyak apa? Udah. Yes. Apa? Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.